Al-Hikam pasal 25. Bismillahirrohmanirrohim. Tanda-tanda kebodohan. Tiada meninggalkan sedikitpun dari kebodohan. Barang siapa yang berusaha akan mengadakan sesuatu dalam suatu masa, selain dari apa yang dijadikan oleh Allah di dalam masa itu. Syarah. Sungguh amat bodoh seorang yang mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Pada hikmah lain ada keterangan, tiada suatu saat pun yang berjalan melainkan di situ pasti ada takdir Allah yang dilaksanakan. Allah berfirman, tiap hari Dia, Allah, menentukan urusan. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan dan lain-lain. Maka sebaiknya seorang hamba menyerah dengan ikhlas kepada hukum ketentuan Allah pada tiap saat, sebab ia harus percaya kepada rahmat dan kebijaksanaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hikam pasal 26. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan menunda amal. Menunda amal perbuatan kebaikan karena menanti kesempatan lebih baik, suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Syarah. Seorang murid apabila terlalu disibukkan dengan urusan dunianya, yang bisa menghalangi amal yang menyebabkan dekat dengan Allah, sehingga dia menangguhkan amal menunggu kesempatan yang tidak sibuk itu dinamakan kumprung kebodohan. Kebodohan itu disebabkan oleh 1. Karena ia mengutamakan duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal selamanya. 2. Penundaan amal itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui, apakah ia akan mendapatkan kesempatan itu, atau kemungkinan ia akan dijemput oleh maut, yang setiap saat selalu menantinya. 3. Kemungkinan azam, niat dan hasrat itu menjadi lemah dan berubah. Seorang penyair berkata, janganlah menunda sampai besok. Apa yang dapat engkau kerjakan hari ini? Waktu sangat berharga, maka jangan engkau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Al-Hikam pasal 27. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan minta dipindah dari satu makom ke makom lain. Jangan engkau meminta kepada Allah supaya dipindahkan dari suatu masalah kepada masalah yang lain, sebab sekiranya Allah menghendakinya tentu telah memindahkanmu, tanpa merubah keadaan yang terdahulu. Syarah. Dalam suatu hikayat, ada seorang yang salik, dia bekerja mencari nafkah dan beribadat dengan tekun, lalu ia berkata dalam hatinya, andai kata aku bisa mendapatkan untuk tiap hari 2 potong roti, niscaya aku tidak susah bekerja dan melulu beribadat. Tiba-tiba ia tanpa ada masalah tiba-tiba ia ditangkap dan dipenjara, dan tiap hari ia menerima 2 potong roti. Kemudian setelah beberapa lama ia merasa menderita dalam penjara, ia berpikir, bagaimana sampai terjadi demikian ini. Tiba-tiba ia mendengar suara yang berkata, engkau minta 2 potong roti, dan tidak minta keselamatan, maka kami Allah menerima dan memberi apa yang engkau minta. Setelah itu ia memohon ampun dan membaca istighfar, maka seketika itu pula pintu penjara terbuka dan ia dibebaskan dari penjara. Sebab Allah menjadikan manusia dengan segala kebutuhannya, sehingga tidak perlu manusia merasa khawatir, ragu dan jemu terhadap sesuatu pemberian Allah, walaupun berbentuk penderitaan pada lahirnya, sebab hakikat nikmat besar bagi siapa yang mengetahui hakikat.
sebab tidak ada sesuatu yang tidak muncul dari rahmat, karunia dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hikam pasal 28. Bismillahirrohmanirrohim. Salik, jangan berhenti karena godaan. Tiada kehendak dan semangat orang salik atau yang mengembara menuju kepada Allah, untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang goib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat. Bukan itu tujuan, dan teruslah mengembara berjalan menuju ke depan. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikat, bahwa kami semata-mata sebagai ujian, maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. Syarah. Arti salik yaitu, menempuh jalan. Yang dimaksud salik di sini usaha caranya bisa wusul atau sampai kepada Allah. Yang dimaksud wusul di sini yaitu, sampai pada tingkatan merasa selalu berada di sisi Allah, di dekat Allah, dalam segala kesempatan dan waktu. Abu Hasan Atustari berkata, di dalam pengembaraan menuju kepada Allah jangan menoleh kepada yang lain, dan selalu berzikir kepada Allah, sebagai benteng pertahananmu. Sebab segala sesuatu selain Allah, akan menghambat pengembaraanmu. Syekh Abu Hasan Ali Asyazili radhiyallahu an berkata, jika engkau ingin mendapat apa yang telah dicapai oleh waliullah, maka hendaknya engkau mengabaikan semua manusia, kecuali orang-orang yang menunjukkan kepadamu jalan menuju Allah, dengan isyarat teori, yang tepat atau perbuatan yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnatur Rasul, dan abaikan dunia tetapi jangan mengabaikan sebagian untuk mendapat bagian yang lain. Sebaliknya hendaknya engkau menjadi hamba Allah yang diperintah mengabaikan musuhnya. Apabila engkau telah dapat melakukan dua sifat itu, yakni, mengabaikan manusia dan dunia, maka tetaplah tunduk kepada hukum ajaran Allah dengan istiqomah dan selalu tunduk serta istighfar. Pengertian keterangan ini, agar engkau benar-benar merasakan sebagai hamba Allah dalam semua yang engkau kerjakan atau engkau tinggalkan, dan menjaga hati dan perasaan, jangan sampai merasa seolah-olah di dalam alam ini ada kekuasaan selain Allah, yakni bersungguh-sungguh dalam menanggapi dan memahami, tiada daya dan kekuatan sama sekali, kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Maka apabila masih merasa ada kekuatan diri sendiri berarti belum sempurna mengaku diri hamba Allah. Sebaliknya bila telah benar-benar mantap perasaan la haula wala quwata illa billah itu, dan tetap demikian beberapa lama, niscaya Allah membukakan untuknya pintu rahasia-rahasia yang tidak pernah didengar dari manusia seisi alam.